Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Sebelum saya memulai presentasi, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Pernahkah kita berpikir bagaimana para insinyur bisa menentukan jalur terbaik untuk jalan tol? Atau bagaimana sebuah kota baru seperti IKN bisa dirancang sebelum satu pun bangunan berdiri? Jawabannya ada pada Geomatika dan Sistem Informasi Geografis atau GSIG ya teman-teman. Dalam dunia teknik sipil, SIG dan teknologi geospasial berperan lebih dari sekedar pemetaan. Dari analisis kontur tanah, pemantauan infrastruktur, hingga perencanaan kota, semua bisa dilakukan dengan data spasial yang akurat dan teknologi modern, seperti drone, lidar, hingga GPS geodetik. Oleh karena itu, saya, Messi Ratna Artanti dengan NIM 07241057 akan membahas bagaimana Geomatika dan SIG berperan penting dalam berbagai proyek teknik sipil, serta bagaimana teknologi ini membantu menciptakan infrastruktur yang lebih efisien, aman, dan berkelanjutan. Adapun outline yang akan saya bahas pada presentasi kali ini, yang pertama, pengertian geomatika, yang kedua, pengertian SIG, yang ketiga, alat-alat pengukuran yang digunakan dalam GSIG. Yang keempat, ada peran geomatika dalam pekerjaan teknik sipil. Serta yang kelima ada fun fact. Yang pertama, geomatika. Apa sih geomatika itu? Geomatika atau ilmu ukur tanah dalam teknik sipil adalah ilmu yang mempelajari tentang pengukuran-pengukuran yang diperlukan untuk menyatakan kedudukan titik di permukaan tanah. Peran ilmu ukur tanah atau geomatika ini sangat penting dalam dunia teknik sipil. Misalnya, untuk membangun jalan raya, seorang civil engineer harus memahami tinggi rendahnya permukaan tanah yang akan dibangun jalan raya. Ilmu ukur tanah atau geomatika dalam bidang teknik sipil seringkali disebut juga pekerjaan surveying. Surveying dalam arti sempit adalah suatu ilmu untuk menentukan posisi suatu titik di permukaan bumi. Selanjutnya, ada Sistem Informasi Geografis atau SIG. Apa sih SIG itu? Jadi, SIG adalah sistem informasi pemetaan berbasis komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, mengolah, menganalisis, serta menghasilkan data bereferensi geografis atau data geospasial guna mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengelolaan penggunaan lahan, sumber daya alam, lingkungan, transportasi, fasilitas kota, dan pelayanan umum lainnya. Lalu, kita masuk ke alat-alat pengukuran. Yang pertama, ada waterpass. Jadi, waterpass atau automatic level adalah perangkat yang digunakan untuk mengukur perbedaan tinggi atau elevasi antara dua titik sehingga alat ini sangat penting karena membantu menentukan perbedaan ketinggian dalam proyek. Selanjutnya ada theodolit. Fungsi theodolit adalah mengukur sudut ketinggian tanah, membuat garis lurus dan bidang datar, mengukur jarak, melakukan pemetaan lahan, dan menghasilkan data yang lebih detail dan lengkap. Lalu ada total station. Total station adalah salah satu instrumen penting untuk pemetaan dan survei lokasi. Fungsi utamanya adalah untuk melakukan pengukuran sudut dan jarak secara otomatis, sekaligus menyimpan datanya melalui chip memori. Selanjutnya ada GPS geodetik. GPS geodetik merupakan salah satu perangkat paling canggih dalam dunia survei dan pemetaan, sebab jenis GPS ini menggunakan teknologi satelit untuk mengukur posisi dengan akurasi yang sangat tinggi. Alat ini sering digunakan untuk mengukur lahan, lapangan, perkebunan, dan luas tanah. Secara lebih spesifik, GPS geodetik memiliki tingkat akurasi yang mencapai hingga skala milimeter. Lalu ada yalon. Yalon ini digunakan untuk membantu pembacaan ketinggian serta peletakan prisma detail atau prisma ukur. Selanjutnya ada rambu ukur. Rambu ukur biasanya terbuat dari kayu atau campuran aluminium. Selain itu, alat ini juga memiliki skala pembacaan untuk melakukan pengukuran, pemetaan, dan survei. Selanjutnya ada prisma ukur. Prisma ukur adalah alat yang digunakan untuk mengukur jarak antara titik-titik tertentu dengan akurasi tinggi. Yang terakhir, ada kaki statif. Kaki statif adalah alat pendukung yang digunakan untuk menopang sesuatu. Dalam hal ini, yakni alat topografi seperti total station, digital theodolite, waterpass, prisma poligon, dan lain-lain.
kita masuk ke bagian paling inti, yakni peran geomatika dalam pekerjaan bidang teknik sipil. Pertama, ada peran geomatika di bidang geoteknik. Seperti yang kita tahu, geoteknik berhubungan dengan tanah, batuan, serta kestabilan lereng, sehingga geomatika ini berperan penting dalam yang pertama, pemetaan topografi dan kontur tanah untuk mengetahui kondisi geologi sebelum konstruksi. Yang kedua, geomatika ini juga dapat digunakan dalam penginderaan jauh dan lidar untuk mendeteksi pergerakan tanah atau potensi longsor. Serta, geomatika ini juga berperan dalam monitoring deformasi tanah menggunakan GPS presisi tinggi untuk mendeteksi pergeseran tanah yang dapat mempengaruhi bangunan ataupun jalan. Lalu, ada beberapa pekerjaan di lapangan di bidang geoteknik dan surveying yang berhubungan dengan geomatika. Yang pertama, ada surveyor geospasial, di mana ini dibutuhkan untuk pemetaan lahan sebelum proyek dimulai. Yang kedua, ada BIM spesialis, di mana ini digunakan untuk modeling proyek konstruksi. Dan yang ketiga, ada lidar spesialis, di mana ini dibutuhkan dalam proyek pemetaan topografi skala besar dengan drone dan satelit. Contoh perusahaan di bidang geoteknik dan surveying yang berhubungan dengan geomatika ini, yang pertama ada Badan Informasi Geospasial atau BIG. Yang kedua, ESRI, serta Hexagon Geospasial. Lalu selanjutnya ada perusahaan pemetaan seperti PT Asaba Surveying serta PT Nusantara GIS. Yang kedua, ada peran geomatika di bidang struktur. Struktur ini meliputi pembangunan gedung, jembatan, dan infrastruktur lainnya, di mana geomatika ini berperan dalam yang pertama, survei lokasi dan pemetaan tanah untuk menentukan daya dukung tanah sebelum konstruksi. Yang kedua, monitoring kestabilan struktur seperti gedung, jembatan, menara, dan lain-lain menggunakan sensor geodetik. Yang ketiga, ada pemindaian laser 3D atau LIDAR untuk mendapatkan model digital yang akurat dari suatu bangunan sebelum direnovasi atau pembangunan ulang. Adapun beberapa pekerjaan di bidang struktur ini, diantaranya adalah structural engineer, di mana ini dibutuhkan dalam proyek gedung pencakar langit, jembatan, dan infrastruktur besar. Yang kedua ada geotechnical engineer, di mana ini sangat dibutuhkan di proyek bendungan, jalan tol, dan terowongan. Dan yang ketiga ada transportation engineer, di mana ini juga banyak dibutuhkan di proyek jalan tol, bandara, dan rel kereta api. Adapun contoh perusahaan yang menaungi profesi tersebut adalah yang pertama PT Waskita Karya, PT Wijaya Karya, PT Adikarya yang mencakup BUMN konstruksi. Lalu selanjutnya ada perusahaan konsultan seperti Eikom, Arup, maupun WSP. Yang ketiga, ada peran geomatika di bidang transportasi, yang dimana transportasi ini mencakup jalan raya, kereta api, bandara, serta sistem transportasi lainnya, sehingga geomatika ini sangat berperan penting dalam perencanaan jalur transportasi dengan menganalisis kondisi geografis untuk mencari jalur optimal. Yang kedua, ada penggunaan SIG dalam analisis lalu lintas, kemacetan, serta prediksi pertumbuhan kendaraan. Lalu, geomatika juga berperan dalam monitoring kondisi jalan dengan pemetaan spasial untuk mendeteksi kerusakan seperti keretakan atau jalan bergelombang. Adapun pekerjaan di lapangan di bidang transportasi dan tata kota yang berhubungan dengan geomatika ini adalah traffic analyst. Ini dibutuhkan untuk perencanaan lalu lintas di kota besar. Lalu yang kedua ada urban planner. Ini bekerja di pemerintahan atau konsultan untuk desain kota berbasis SIG. Terus selanjutnya adalah roadway designer, di mana ini dibutuhkan untuk merancang jalan dan jembatan dengan data spasial dan teknik sipil. Contoh perusahaan yang menaungi profesi tersebut adalah yang pertama ada Dinas Perhubungan, Bappenas maupun Bapeda. Lalu ada konsultan tata kota seperti PT Urbanindo dan Eikom.
Yang terakhir, ada peran geomatika di bidang hidroteknik, di mana hidroteknik ini berkaitan dengan sumber daya air seperti bendungan, sungai, dan sistem drainase. Sehingga geomatika ini berperan dalam survei hidrografi untuk memetakan kedalaman sungai serta waduk menggunakan sonar dan drone air. Terus ada analisis daerah rawan banjir dengan SIG untuk perencanaan drainase dan tanggul. Dan yang terakhir ada monitoring perubahan garis pantai dan sedimentasi untuk mitigasi abrasi serta erosi. Adapun pekerjaan di bidang transportasi dan tata kota yang berhubungan dengan geomatika ini, yang pertama ada hidrologis. Profesi ini baik bekerja di proyek pengelolaan air, bendungan, dan tata kota. Yang kedua ada coastal engineer. Ini dibutuhkan untuk proyek reklamasi dan perlindungan pantai. Selanjutnya ada disaster risk analyst. Ini bekerja di BNPB atau konsultan bencana alam. Contoh perusahaan yang menaungi profesi-profesi tersebut diantaranya ada BMKG, Kementerian PUPR, serta BNPB. Selanjutnya ada perusahaan air dan lingkungan seperti PDAM, PT PLN, dan PT Indonesia Power. Sekarang kita masuk ke part paling seru, yakni ada fun fact, di mana saya akan memberitahukan beberapa fakta menyenangkan yang saya ketahui mengenai geomatika di bidang teknik sipil ini di dunia nyata. Teman-teman tahu nggak sih kalau pembangunan gedung tinggi itu harus melawan rotasi bumi loh? Faktanya, gedung pencakar langit seperti Burj Khalifa yang setinggi 800 meter lebih, serta Shanghai Tower yang setinggi 600 meter lebih, itu harus dirancang untuk mengatasi efek rotasi bumi, angin kencang, dan kestabilan tanah loh. Nah, makanya geomatika berperan penting dalam beberapa hal, seperti contohnya analisis lokasi, yakni menggunakan SIG dan GPS geodetik untuk memetakan kondisi tanah, angin, dan lingkungan sekitar. Selanjutnya, desain struktur, yakni data geospasial membantu merancang bentuk twisting bangunan agar lebih tahan terhadap angin dan efek Coriolis. Lalu, geomatika juga berperan dalam monitoring bangunan loh, seperti sensor GPS dan drone lidar. Itu digunakan untuk mendeteksi pergerakan gedung dan memastikan stabilitasnya. Tanpa teknologi geomatika, mungkin saja gedung-gedung super tinggi tidak akan tahan gempa, angin, atau bahkan bisa miring akibat rotasi bumi loh. Selanjutnya, teman-teman tahu nggak sih kalau ada drone yang bisa nyelam untuk survei di bawah air? Nah, faktanya, drone bawah air atau Autonomous Underwater Vehicle atau AUV itu digunakan dalam survei hidrografi guna memetakan dasar laut, mengukur sedimentasi, dan menganalisis kedalaman air loh. Hal ini dipakai dalam proyek reklamasi di Pantai Indah Kapuk atau PIK dan IKN Nusantara guna menganalisis sedimentasi dan kedalaman air. Nah, geomatika berperan penting dalam teknologi ini dengan pemetaan batimetri yakni menggunakan sonar dan lidar bawah air guna membuat model 3D dasar laut. Selanjutnya ada analisis sedimentasi yakni menilai dampak reklamasi di Pantai Indah Kapuk dan IKN Nusantara dengan SIG Kelautan. Lalu ada pemantauan struktur bawah air yakni digunakan untuk inspeksi fondasi jembatan, bendungan, dan pipa bawah laut. Teknologi geomatika ini membantu memastikan proyek reklamasi dan konstruksi bawah air lebih akurat, aman, dan ramah lingkungan. Dan yang terakhir nih, teman-teman tahu nggak sih kalau jembatan itu bisa bersuara saat mulai retak? Faktanya, jembatan modern seperti Golden Gate Bridge di Amerika dan jembatan Suramadu di Indonesia itu dilengkapi dengan sensor akustik dan geospasial loh. Gunanya untuk mendeteksi retakan mikro sebelum terjadi kerusakan besar. Nah, geomatika berperan dalam pemantauan ini dengan teknologi yang pertama ada sensor geodetik dan SIG, yakni memantau pergerakan jembatan akibat angin, beban kendaraan, atau perubahan tanah.
Yang kedua ada sistem akustik dan LOT, yakni mendeteksi suara, retakan mikro yang tidak terlihat secara kasat mata, dan mengirimkan data real time. Dan yang terakhir, analisis data spasial, yakni menggunakan lidar dan radar INSAR untuk melihat deformasi struktur jembatan dalam skala milimeter. Tanpa geomatika, deteksi dini ini sulit dilakukan, sehingga risiko kerusakan atau bahkan runtuhnya jembatan bisa meningkat. Tanpa geomatika, deteksi dini ini sulit untuk dilakukan, sehingga risiko kerusakan atau bahkan runtuhnya jembatan bisa meningkat loh. Jadi, itu saja presentasi dari saya mengenai peran geomatika dalam pekerjaan di bidang teknik sipil. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.